Saudara-saudari terkasih, pada video kali ini saya akan melanjutkan membahas eksorsisme. Video sebelumnya berakhir dengan kesaksian atau afirmasi dari Romo Amor tentang keberadaan si jahat atau setan atau iblis. Apa yang disampaikan oleh Romo Amor tentang menurunnya kepercayaan akan kuasa jahat atau setan, atau keengganan untuk mewaspadai keberadaan dan aksi mereka, menyadarkan kita akan pentingnya mengingat kembali ajaran gereja tentang keberadaan setan dan juga tindakan-tindakannya. Maka dalam video kali ini saya akan membahas ajaran gereja tersebut. Pertama, berkenaan dengan siapakah setan atau iblis itu. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan oleh mereka terhadap manusia. Dan yang terakhir, bagaimana eksorsisme melawan tindakan dan aksi jahat mereka. Kita mulai dengan yang pertama. Untuk memahami siapakah setan atau iblis, maka saya akan kembali kepada ajaran gereja yang termuat dalam kitab suci maupun tradisi. Yang keduanya dirumuskan dalam Katekismus Gereja Katolik, yang menurut saya penjabarannya sangat jelas, detail, dan kokoh. Setan atau iblis adalah malaikat yang jatuh. Kalau kita membaca kitab Wahyu bab 12 ayat 9, di sana dikatakan, dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan dalam Injil Yohanes juga memberikan penjelasan tentang hal itu. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yohanes bab 8 ayat 44. Pada mulanya mereka adalah malaikat baik yang diciptakan Allah. Namun mengapa bisa jatuh dan berubah menjadi jahat? Konsili Lateran keempat pada tahun 1215 mengajarkan bahwa setan dan roh-roh jahat lain menurut kodrat memang diciptakan baik oleh Allah, tetapi mereka menjadi jahat karena kesalahannya sendiri. Apa kesalahan mereka atas kebebasan yang dimiliki? Kitab suci berbicara mengenai satu dosa para malaikat yang jatuh. Jatuhnya mereka dalam dosa merupakan keputusan bebas roh-roh yang tercipta ini, yang menolak Allah dan kerajaannya secara radikal dan tetap. Kita mendengar satu gema dari pemberontakan ini dalam apa yang setan katakan kepada nenek moyang kita, kamu akan menjadi seperti Allah. Setan adalah pendosa dari semula, bapa segala dusta. Lalu apa akibat dari kejatuhan tersebut? Karena sifat tetap keputusan mereka yang tidak dapat ditarik kembali, dan bukan karena kekurangan belas kasihan ilahi yang tidak terbatas, maka dosa para malaikat itu tidak dapat diampuni. Bagi mereka, tidak ada penyesalan sesudah jatuh, sama seperti bagi manusia sesudah kematian. Ketika manusia sudah meninggal, maka sudah tidak ada lagi pertobatan. Lalu yang kedua, yang dilakukan terhadap manusia apa? Kitab suci memberikan kesaksian tentang pengaruh yang mencelakakan dari dia, yang Yesus namakan pembunuh sejak awal, dan yang malahan mencoba menyesatkan Yesus dari perutusan yang diterimanya dari Allah. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yang paling banyak membawa malapetaka dari semua perbuatan setan atau iblis ialah godaan yang penuh tipu muslihat, yang telah menyebabkan manusia tidak mematuhi Tuhan lagi. Katekismus Gereja Katolik nomor 397 mengungkapkan bahwa digoda oleh setan, manusia membiarkan kepercayaan akan penciptanya mati di dalam hatinya, menyalahgunakan kebebasannya dan tidak mematuhi perintah Allah. Disitulah terletak dosa pertama manusia.
Sesudah itu, tiap dosa merupakan ketidaktaatan kepada Allah dan kekurang percayaan akan kebaikannya. Romo Francesco Bamonte, Wakil Presiden Asosiasi Eksorsis Internasional, mengungkapkan bahwa godaan yang jahat tidak akan menghasilkan konsekuensi yang menghancurkan jika kemauan manusia dengan pertolongan Allah berkomitmen untuk menolaknya. Kita sebenarnya bebas menerima atau menolak saran iblis, dan Tuhan di antara berbagai pertolongan itu memberi kita kemungkinan untuk mengetahui bagaimana membedakan apa yang Dia sarankan kepada kita dan apa yang iblis sarankan kepada kita. Demikian juga Paus Fransiskus dalam katekesenya pada sebuah audiensi umum mengatakan, setan atau iblis menggoda manusia tanpa pandang bulu, tidak ada yang dikecualikan. Tindakan setan yang luar biasa seperti pelecehan, kerasukan, tentu menakjubkan dan mengerikan dengan segala manifestasinya. Namun tindakan biasa, godaan sehari-hari, adalah tindakan jahat yang paling berbahaya, karena ingin membawa kita pada prospek penderitaan abadi yang definitif dan absolut. Kemudian Paus Fransiskus mengutip Kompendium Katekismus Gereja Katolik nomor 74 yang mengatakan, mereka mencoba membujuk manusia untuk bersekutu dengan mereka memberontak melawan Allah. Sampai kapan iblis atau setan terus menggoda dan menyerang manusia? Konsili Vatikan II dalam konstitusi pastoral tentang gereja di dunia dewasa ini, Gaudium et Spes nomor 37 mengingatkan, sebab seluruh sejarah manusia syarat dengan perjuangan sengit melawan kekuasaan kegelapan. Pergulatan itu sejak awal dunia dan menurut amanat Tuhan akan tetap berlangsung hingga hari kiamat. Terjebak dalam pergumulan itu, manusia tiada hentinya harus berjuang untuk tetap berpegang pada yang baik. Dan hanya melalui banyak jerih payah, berkat bantuan rahmat Allah, ia mampu mencapai kesatuan dalam dirinya. Jadi, sepanjang kehidupan umat manusia di dunia sampai hari kiamat, setan dan iblis terus akan menggoda dan mencoba merebut kita untuk berpaling dari Allah. Namun kita tidak perlu takut, ajaran gereja meneguhkan kita bahwa kekuasaan setan bukan tanpa batas. Ia hanya ciptaan belaka. Walaupun kuat karena ia adalah roh murni, namun ia tetap saja makhluk. Ia tidak dapat menghindarkan pembangunan kerajaan Allah. Setan ada di dunia karena kebenciannya terhadap Allah, dan ia bekerja melawan kerajaannya yang berlandaskan Yesus Kristus. Usahanya membawa kerugian fisik bagi tiap manusia dan masyarakat. Walaupun demikian, usahanya itu dibiarkan oleh penyelenggaraan ilahi yang mengatur sejarah manusia dan dunia dengan penuh kekuatan dan sekaligus dengan lemah lembut. Bahwa Allah membiarkan usaha setan merupakan satu rahasia besar, tetapi kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu yang ketiga, bicara tentang eksorsisme sebagai tindakan gereja melawan setan dan iblis. Apa itu eksorsisme? Katekismus Gereja Katolik nomor 1673 mengartikan eksorsisme sebagai doa gereja secara resmi dan otoritatif berdoa atas nama Yesus Kristus, supaya seorang atau satu benda dilindungi terhadap kekuatan musuh yang jahat dan dibebaskan dari kekuasaannya. Itulah pengertian eksorsisme yang lengkap dan komprehensif dan tidak boleh direduksi hanya sebagai pengusiran setan terhadap orang yang kerasukan, karena dengan demikian mereduksi elemen-elemen penting dan fundamental dalam eksorsisme. Elemen-elemen tersebut antara lain, eksorsisme merupakan doa resmi gereja dan otoritatif, artinya diinstitusikan dan pelaksanaannya atas nama dan otoritas Gereja Katolik oleh pelayan yang ditunjuk oleh Gereja Katolik
menurut ritus yang ditetapkan olehnya. Maka imam yang melaksanakan eksorsisme adalah gereja itu sendiri yang selalu bertindak dalam kesatuan dan ketergantungan pada Kristus. Dalam eksorsisme, yang dilakukan bukan hanya membebaskan orang atau satu benda, tapi juga melindungi. Maka dalam hal ini, eksorsisme ada dua cara. Yang satu bersifat permohonan atau akusatif, mohon perlindungan, dan yang lain bersifat imperatif, memerintahkan. Maka sebenarnya seorang eksorsis bukanlah pelaku atau tokoh utama dalam pengusiran setan, melainkan Kristus sebagai kepala dan gereja sebagai mempelai wanitanya. Eksorsisme dibedakan menjadi dua, eksorsisme sederhana dan eksorsisme resmi atau eksorsisme besar atau meriah atau agung. Eksorsisme sederhana adalah eksorsisme yang dilakukan pada rumah-rumah, benda, tempat, atau hewan ketika mereka menjadi sasaran tindakan jahat yang luar biasa yang dinamai oleh Asosiasi Eksorsis Internasional sebagai investasi. Katekismus Gereja Katolik nomor 1673 menyebut bahwa eksorsisme sederhana dilakukan dalam upacara pembaptisan. Pelayan eksorsisme sederhana dapat dilakukan oleh imam manapun, asalkan dia diberi wewenang oleh uskup setempat atau juga eksorsis yang diberi izin. Eksorsisme resmi atau eksorsisme besar adalah pengusiran setan yang dilakukan terhadap orang yang menjadi korban tindakan luar biasa dari roh jahat, entah iblis atau setan. Eksorsisme besar termasuk dalam kategori sakramentali, oleh karena itu merupakan tindakan liturgi. Karena merupakan tindakan liturgi, maka pelaksanaan eksorsisme dituntut hal-hal yang sama, seperti sakramen dan sakramentali. Yang pertama berkenaan dengan pelayan, haruslah yang legitim. Dalam hal eksorsisme, yaitu seorang imam yang ditunjuk oleh uskup. Lalu yang kedua, menggunakan ritus liturgi yang disetujui oleh gereja. Dalam hal eksorsisme menggunakan De exorcismis et supplicationibus quibusdam. Lalu yang ketiga, intensi untuk melaksanakan berdasarkan atau sesuai dengan apa yang dikehendaki gereja. Kanon 1172, paragraf 1 mengatakan, tak seorang pun dapat dengan legitim melakukan eksorsisme terhadap orang yang kerasukan, kecuali telah memperoleh izin khusus dan jelas dari ordinaris wilayah. Dan paragraf 2 mengatakan, izin itu oleh ordinaris wilayah hendaknya diberikan hanya kepada imam yang unggul dalam kesalehan, pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas hidup. Bahkan dalam surat kepada para ordinaris wilayah pada tanggal 29 September tahun 1985, Prefek Kongregasi Ajaran Iman, Kardinal Joseph Ratzinger, mengingatkan dalam nomor 2 bahwa umat beriman tidak diperkenankan menggunakan rumus pengusiran setan dari Paus Leo ke-13, apalagi menggunakan teks lengkap pengusiran setan. Para uskup jika perlu harus mengingatkannya. Sebelum melakukan pengusiran setan, imam yang ditunjuk oleh uskup harus memiliki pertimbangan yang bijaksana dan akurat, serta kepastian moral dan tidak ada keraguan bahwa orang yang meminta bantuan benar-benar korban tindakan iblis atau setan yang luar biasa. Sungguh merupakan kehadiran musuh, yakni si jahat, dan bukan suatu penyakit. Katekismus Gereja Katolik menegaskan korban tindakan iblis atau setan berbeda dengan penyakit-penyakit, terutama yang bersifat psikis. Untuk menangani hal semacam itu adalah bidang kesehatan. Untuk itu, Gereja Katolik mendorong adanya kerjasama antara para imam eksorsis dengan tokoh-tokoh yang berkompeten di bidang kedokteran, khususnya kedokteran jiwa. Psikolog dan psikiater jelas tidak dapat menggantikan pelayanan eksorsisme, namun dalam beberapa keadaan,
Mereka dapat membantu dalam fase membedakan kasus-kasus yang meragukan. Keputusan akhir apakah akan melanjutkan pengusiran atau tidak terletak pada imam eksorsis. Maka dalam prenotanda nomor 16 buku ritual De Exorcismis et Supplicationibus Quibusdam ditegaskan tindakan pengusiran setan dilakukan ketika imam eksorsis yakin secara moral akan tindakan iblis yang luar biasa. Maka bicara tentang eksorsisme yang begitu kompleks dan rumit, mesti mengacu pada ajaran gereja dan bagaimana gereja mengatur dan menjalankannya. Bukan setiap tindakan membuat tanda salib di dahi anak, lalu disebut eksorsisme, berdoa salam Maria, disebut eksorsisme, memberkati rumah, kendaraan, dan lain-lain disebut eksorsisme. Orang kerap salah kaprah memahami eksorsisme, seolah semua doa apapun disebut eksorsisme. Bahwa setiap orang dipanggil gereja untuk melawan godaan setan dan kuasa kegelapan, iya, tetapi melindungi seseorang atau satu benda dari kuasa setan dan mengusir setan yang menguasai atau merasuki, itulah eksorsisme yang hanya dilakukan oleh seorang imam yang ditunjuk oleh uskup dan seorang imam eksorsis yang ditetapkan oleh uskup sesuai norma yang berlaku, dan mereka menjalankannya dengan ritual yang ditetapkan oleh otoritas gerejawi. Lalu bagaimana? Apakah kita melawan tindakan setan harus mengundang eksorsis? Tentu tidak. Kita mengundang eksorsis kalau mau melakukan eksorsisme. Tapi jika kita semua mau melawan setan, kita semua bisa dan bahkan harus. Kita semua harus melawan setan dan godaan-godaannya. Dengan cara bagaimana? Kita harus berjaga-jaga dalam doa, tekun dalam sakramen tobat dan ekaristi, sering berinteraksi dengan Yesus dalam adorasi ekaristi. Secara khusus, kita harus memupuk devosi Maria yang sejati, mencintai doa rosario dengan sepenuh hati, bersatu dengan Bunda Maria, melaksanakan tugas kita sehari-hari dengan baik, dalam semangat iman dan cinta terhadap semua orang. Jika kemudian karena kurangnya kewaspadaan atau karena alasan lain, godaan kadang-kadang menang dan kita jatuh ke dalam dosa, kita tidak boleh putus asa. Tuhan selalu siap mengampuni anak-anaknya yang dengan tulus bertobat, mengetuk pintu kerahimannya. Untuk tujuan ini, Tuhan melembagakan sakramen pengakuan dosa yang tidak hanya berfungsi untuk mengampuni dosa, tetapi juga merupakan sarana untuk melaksanakan pertobatan berkelanjutan yang kita perlukan.